Kisah ini bermula dari sebuah revolusi genetik yang menghentikan penuaan pada usia 25 tahun. Hasilnya, semua orang akan terlihat muda meskipun beberapa di antara mereka telah hidup lebih dari 1 abad. Namun, ada harga yang harus dibayar mahal. Mereka harus bekerja keras setiap harinya untuk bertahan hidup. Bagaimanakah pria ini bisa merubah sistem yang sudah berlangsung selama ini? Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang pemuda berusia 28 tahun bernama Will Salas. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah kontrakan dan hidup seadanya dengan harus bekerja untuk memperpanjang hidup mereka setiap harinya. Ingat, sekali lagi saya tegaskan bahwa di sini sudah tidak ada lagi namanya uang, sehingga mereka digaji dengan waktu yang bisa ditransfer ke waktu yang ada di tangan kirinya. Jika waktu Anda habis, artinya adalah kematian. Kebayangkan betapa rasanya mereka harus berulang kali melihat waktu, berkali-kali betapa susahnya mereka untuk hidup dengan tenang. Di mana cara mereka membagikan waktu dengan cara berjabat tangan kanan Anda di bawah tangan kanan orang lain. Kalau ingin memberi, tinggal melakukan sebaliknya. Satu hal yang sangat miris dari sistem hidup seperti ini, meskipun Anda menjaga kesehatan Anda punya pola hidup yang sehat, Anda akan tetap mati jika waktu di tangan kiri Anda mencapai 0. Sepulang kerja, Will pergi ke bar menemui sahabatnya yang bernama Borel. Si Borel mengatakan ada pria asing di sini yang punya waktu 1 abad atau 100 tahun di tangannya. Tak lama muncullah para mafia yang suka mencuri waktu dari orang lain yang ketuanya bernama Portis. Mereka bermaksud untuk mencuri waktu pria asing itu, namun si pria asing pun izin sebentar untuk buang hajat karena dari kemarin belum boker. Will pun nekat menolong si pria asing dan berhasil membawanya kabur dari sana. Pria itu bertanya kenapa Will nekat menolongnya. Will menjawab dia hanya tidak suka melihat orang lain kesusahan atau terjolimi. Pria itu nyatanya emang sudah bosan untuk hidup. Jikalaupun waktunya dicuri, dia sudah tidak peduli lagi. Pria itu diam-diam memberikan 100 tahun waktunya dan menyisakan 5 menit untuk dirinya sendiri sebelum akhirnya menunggu kematiannya. Sebelum pulang, Will pun mendatangi rumah Borel untuk membagi 10 tahun kepadanya sebagai rasa terima kasih atas persahabatan mereka selama 10 tahun terakhir, sembari berpamitan untuk pergi dari kota ini. Di malam hari, sang ibu harus pulang bekerja. Ternyata waktu ibu tersisa 1,5 jam saja, yang dimana tarif bus sendiri naik menjadi 2 jam tanpa bisa nyicil apalagi ngutang. Dan lebih parahnya lagi adalah tak ada satupun penumpang yang terketuk untuk menolong si ibu, sehingga si ibu harus berlari cepat untuk pulang. Merasa ada yang janggal, Will berlari sekuat tenaga mencari keberadaan si ibu dan tinggal sedikit lagi menyelamatkan sang ibu harus mati sebelum Will sempat mentransfer waktunya. Keesokan harinya, pria asing itu ditemukan para polisi yang dipimpin oleh pria bernama Ray, di mana ia menyelidiki kematian tak wajar si pria yang mati 1 minggu setelah ke kota tersebut. Beralih ke Will, pada akhirnya ia pergi untuk membalas dendam kepada orang-orang kaya yang memiliki waktu tak terbatas atau mereka berada di kota New Granite, sebuah kota atau wilayah yang khusus diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki waktu yang tak terbatas atau abadi. Setelah melewati zona pembatas dan membayar 1 tahun untuk bisa masuk ke kota New Granite, Will pun sampai ke sebuah hotel dengan memesan kamar yang paling mewah. Sementara itu, Ray memeriksa kamera CCTV sebelum pria asing itu mati, membuat Will menjadi tersangka atas kematian si pria tersebut. Di pagi harinya, Will pergi ke restoran makan dengan lahapnya. Will melakukan semuanya terlalu cepat karena terbiasa untuk menghemat waktunya, yang dimana pada umumnya di kota ini adalah orang-orang yang selalu santai. Will pun mencoba untuk mengikuti gaya mereka agar tidak dicurigai siapapun. Malam harinya, Will pergi ke kasino untuk mengambil sebanyak-banyaknya waktu dari mereka.
Will pun berhasil menang bermain poker yang membuat seorang pria kaya terkesan dengan permainannya. Pria ini bernama Philip Wish, seorang sultan di kota ini. Wish memperkenalkan putrinya bernama Sylvia dan juga mengundang Will ke pesta. Tampak Will sangat bersemangat. Dengan waktu yang dimilikinya, 1099 tahun, hasil kemenangan judi kemarin, Will pun membeli sebuah mobil sport dan langsung pergi ke pesta. Will mengajak Sylvia untuk berdansa, di mana Sylvia ternyata juga memiliki perasaan yang sama kepada Will. Sehingga mengajaknya ke halaman belakang rumah sambil berenang ke pantai. We don't go in. Karena terbawa suasana, mereka pun saling beradu kokopan. Selesai berenang, Will dan Sylvia pun kembali ke pesta. Namun, tak lama datanglah pasukan polisi penjaga waktu yang langsung menginterogasi Will. Terlepas dari Will membunuh atau tidaknya si pria, tugas utama polisi penjaga waktu itu adalah hanya untuk menjaga siklus waktu tetap stabil sehingga orang-orang miskin seperti Will tetap harus miskin sesuai sistem waktu yang diatur. Waktu Will pun disita dan hanya disisakan 2 jam saja untuk dibawa ke kantor polisi. Namun saat ada kesempatan, Will kabur dari sana dan menjadikan Sylvia sebagai sandranya. Blow her head off. Thanks. Please just let me out. Will membawa Sylvia keluar dari zona New Granite untuk memasuki zona miskin. Yang dimana saat Will melamun, dia pun menginjak ranjau dan membuat mobilnya terguling. Tak lama muncullah Portis sedang mencuri waktu milik Sylvia, yang tentunya sangat banyak sekali. Akan tetapi mendengar suara sirene polisi, Portis terpaksa pergi sebelum menghabiskan waktu semuanya. Saat Sylvia tersadar, betapa terkejutnya ia mengetahui waktu yang tersisa tinggal setengah jam saja. You're lucky. Minutemen. Mereka menuju rumah sahabatnya Will. Setibanya di sana, istrinya mengatakan bahwa Borel sudah tewas gara-gara menghabiskan waktu 10 tahun yang Will berikan dengan minum miras dan main wanita. Those are real. Run. Kurang dari 1 menit lagi, mereka pun berhasil bertahan dengan menjual berlian mahal milik Sylvia. Untuk kemudian menelpon ayahnya dan meminta 1000 tahun jika anaknya Sylvia ingin dikembalikan. Keesokan harinya, alih-alih diberikan, Wish ternyata lebih sayang waktunya daripada anaknya sendiri dan mengirimkan Ray untuk menghabisi Will. Tapi beruntungnya berhasil diselamatkan oleh Sylvia. Akibat kejadian itu, mereka berdua pun menjadi tersangka buronan paling dicari, sehingga itu menyadarkan Sylvia bahwa ayahnya ternyata lebih memilih waktunya daripada anak kandungnya sendiri. Dan disinilah awal kerjasama mereka dimulai. Dengan merampok bank kecil yang ada di kota kebetulan milik perusahaan ayah Sylvia, yang dimana tujuan utama mereka berdua adalah ingin membuat sistem waktu menjadi kacau agar orang-orang kaya di New Granite juga merasakan keresahan yang dirasakan oleh orang-orang miskin juga. Singkat cerita, mereka pun menginap di sebuah hotel dan menyewa semua kamar di sana, di mana hal itu sempat terlihat oleh seorang pengunjung yang kebetulan berniat untuk menginap juga. Malam pun poek. Portis menangkap beberapa orang untuk diinterogasi satu persatu dari mereka tentang siapa yang telah memberikan waktu si pengunjung tadi pun memberitahu hotel tempat Will dan Sylvia menginap. Saat mereka asik bermaksiat berdua di kamar, tiba-tiba Portis menggerebek kamar mereka bak seperti Satpol PP.
Namun sebelum membunuh mereka berdua, Portis menantang Will untuk pertarungan yang dinamakan dengan panco waktu sampai di waktu di tangan mereka habis. Pada awalnya Portis unggul, namun Will berhasil membalikkan keadaan, yang mana saat Portis sedikit lagi waktunya habis, Will pun dengan segera mencabut pistol dan membunuh ketiga anak buahnya, menyisakan si Portis yang terjungkal karena waktunya yang telah habis. Besok harinya di kantor Wish, Sylvia menyerahkan diri kepada ayahnya. Tanpa mereka sadari, Will sudah menyamar sebagai penjaga dan menyandra Wish. Mereka membawa Wish ke berangkas ayah Sylvia. Ternyata isi di dalamnya waktu yang sangat banyak. Wish memperingatkan bahwa mereka akan mengacaukan keseimbangan dunia. Ayah Sylvia mengatakan bahwa jika waktu 1 juta tahun ini dibagikan kepada orang-orang miskin, maka hal itu bisa melumpuhkan sistem sekaligus memberikan penderitaan kepada mereka yang bukan tanpa alasan. Karena pada dasarnya semua orang ingin hidup abadi, sehingga diperlukan sebuah sistem untuk menjaga dan mengatur agar umat manusia tidak saling berebut waktu satu sama lainnya. Dan sistem ini terbukti berhasil walaupun harus mengorbankan banyak nyawa. Sebenarnya belum waktunya mati, termasuk ibunya Will. Sampailah mereka di kota miskin untuk membagi-bagikan waktu 1 juta tahunnya. Will dan Sylvia pun harus mengatasi si Ray yang masih kekeh mengejar mereka, sehingga terjadilah sebuah tabrakan yang membuat Will dan Sylvia terpojok. Beruntung, Will sempat memberikan waktu 1 juta tahun itu kepada seorang anak kecil, sehingga saat semua orang berkerumun, membuat Will dan Sylvia berhasil kabur dari sana. Sialnya, Ray berhasil menghadang mereka di jalan sepi, namun yang dia lupa adalah setiap polisi di zaman ini harus mengisi ulang waktunya setiap 1 hari sekali, yang mana Ray sendiri lupa belum mengisi ulang waktunya akibat terlalu berambisi ingin menangkap Will dan Sylvia. Sehingga saat waktu tinggal beberapa detik lagi, Ray pun harus tewas sebelum mengucapkan syahadat. Masalah pun muncul ketika Will dan Sylvia hanya memiliki waktu kurang dari 1 menit, di mana Will dengan cepat lari ke mobil milik Ray untuk mengisi ulang waktu, untuk kemudian dia kembali kepada Sylvia dan mengulangi kembali adegan di awal saat dirinya akan menyelamatkan sang bunda. Setelah semua tindakan berani yang dilakukan Will dan Sylvia, kini sistem menjadi lumpuh total, sehingga semua orang mulai merangsak masuk ke dalam zona New Granite. Go home. Will dan Sylvia sendiri tetap menjadi buronan paling dicari, yang mana petualangan belumlah usai sampai di sini, karena mulai sekarang mereka akan mengincar target yang lebih besar, yaitu Bank Dunia yang menyimpan waktu yang cukup untuk 17 turunan. Pesan yang kita dapat dari film ini adalah, untuk melakukan hal besar, maka kita harus terlebih dahulu memulai sesuatu dari kecil, sehingga sedikit demi sedikit impian kita akan tercapai. Saya mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Panci gosong, Markus Rashford.